Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Gina Silvia dengan NIM 220290113, kemudian ada Diva Sapna Laila dengan NIM 220291132, ada Indri Hanifa dengan NIM 220290074. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sudut pusat lingkaran, sudut keliling lingkaran, dan sudut-sudut yang berelasi pada lingkaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu lingkaran. Lingkaran ialah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik-titik tertentu. Jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari lingkaran dan titik tertentu itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Baiklah, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Dari gambar lingkaran ini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa unsur dari bagian lingkaran, antara lain yang pertama adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak memutar sepanjang lingkaran yang besarnya ialah 360 derajat. Yang kedua ialah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis dari pusat ke suatu titik pada keliling lingkaran. Dapat kita lihat bahwa pada lingkaran ini jari-jarinya yaitu jari-jari OB, jari-jari OB, dan jari-jari OA. Terdapat juga jari-jari OC, di mana dari ketiga jari-jari ini dapat kita lihat bahwa setiap jari-jari lingkaran sama panjang atau satu sama lain. Selanjutnya ialah tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pada gambar ini tali busurnya yaitu yang menghubungkan titik A dan titik C pada keliling lingkaran. Selanjutnya garis tengah atau diameter. Garis tengah atau diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran itu sendiri, yang merupakan tali busur terpanjang pada satu lingkaran, di mana panjang diameter ini merupakan 2 kali jari-jari. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah bagian dari garis keliling lingkaran. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa busur lingkarannya yaitu busur AC. Selanjutnya ialah tembereng. Tembereng atau segmen adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa tali busurnya yaitu tali busur AC dan busurnya yaitu busur AC yang membentuk daerah, yaitu yang disebut dengan tembereng. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang dibentuk oleh kedua jari-jari tersebut. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa dua jari-jari yang dibentuknya ialah jari-jari OB dan jari-jari OC melalui busur CB yang membentuk juring lingkaran itu. Selanjutnya adalah apotema. Apotema merupakan sebuah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran, di mana garis itu tegak lurus terhadap tali busur. Pada lingkaran dapat kita lihat bahwa apotemanya yaitu OD yang tegak lurus terhadap tali busur AC. Nah, langsung saja kita masuk kepada apa itu sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran di atas dapat kita lihat bahwa titik pusatnya terletak di titik O. Terdapat sudut AOC yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jarinya yaitu jari-jari OC dan jari-jari OA. Sudut AOC ini disebut sudut pusat yang menghadap busur AC. Agar kita lebih memahami tentang apa itu sudut pusat lingkaran, mari kita perhatikan gambar lingkaran berikut. Terdapat 3 gambar lingkaran. Gambar pertama yaitu gambar sudut pusat lingkaran, yang sudut pusatnya yaitu sudut AOB, yang besar sudutnya yaitu 90 derajat menghadap busur AB. Gambar kedua yaitu sudut pusat lingkaran yang sudutnya KOL, yang jumlahnya sebesar 120 derajat menghadap busur KL. Yang gambar ketiga yaitu sudut MON yang besar sudutnya 60 derajat menghadap busur MN.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Mari perhatikan gambar lingkaran di samping ini. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang luas juring OAB. Luas juring OAB sama dengan X per 360, di mana X ini adalah besar sudut AOB dikali dengan luas lingkaran, sama dengan X per 360 dikali VR kuadrat. Sedangkan busur AB, busur itu kan hubungannya di sekeliling lingkaran, maka panjang busur AB sama dengan X per 360 dikali dengan keliling lingkaran, sama dengan X per 360 dikali dengan 2 VR atau 2VD. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hubungannya. Apa sih hubungan antara sudut pusat, juring, dan panjang busur itu? Yaitu X berbanding Y, di mana X itu adalah besar sudut AOB dan Y adalah besar sudut COD, sama dengan panjang busur AB berbanding dengan panjang busur CD, sama dengan luas juring OAB berbanding dengan luas juring OCD. Nah, agar lebih memahaminya, mari kita lanjut kepada contoh soal. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Pada gambar di atas, diketahui panjang busur PQ sama dengan 16,5. Panjang busur QR sama dengan 22 cm. Dan besar sudut POQ sama dengan 45 derajat. Yang ditanya adalah hitunglah besar sudut QOR, yang B hitunglah panjang jari-jari OP, dan C tentukan luas juring OPQ dan OQR. Yang pertama kita jawab, hitunglah besar sudut QOR. Dari penjelasan sebelumnya kita telah membahas hubungan antara sudut pusat dan panjang busur. Berikut diperoleh perbandingannya, yaitu besar sudut POQ berbanding dengan besar sudut QOR, sama dengan panjang busur PQ berbanding dengan panjang busur QR, sehingga diperoleh, kita masukkan nilainya, yaitu besar sudut POQ yaitu 45 derajat berbanding dengan sudut QOR, sudut yang ditanya, sama dengan panjang busur PQ yaitu 16,5 per panjang busur QR yaitu 22. Jadi kita anggap besar sudut QOR dengan X, jadi 45 derajat berbanding X sama dengan 16,5 per 22. kita jadikan kepecahan, yaitu 33 per 2 per 22, agar lebih memudahkannya. Diperoleh 45 derajat per X sama dengan 33 per 44. X sama dengan 44 dikali 45 derajat per 33, sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut QOR sama dengan 60 derajat. Selanjutnya kita cari yang B, yaitu menghitung panjang jari-jari OP. Maka kita harus mencari dulu panjang busur QR. Caranya dengan panjang busur QR sama dengan besar sudut QOR per 360 derajat dikali 2 VR. Panjang busur QR kita ketahui yaitu 22 cm. Masukkan nilainya, 22 sama dengan besar sudut QOR yaitu sudah ketemu tadi 60 derajat per 360 dikali 2 kali V nya 22 per 7 dikali R.
22 sama dengan 60. Ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah dikali 2 dikali 22/7 dikali R. R sama dengan 22 dikali 6 dikali 7 per 2 dikali 22. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 21. Jadi panjang jari-jari OP ialah 21 cm. Dan selanjutnya kita akan mencari luas juring OPQ dan OQR. Yang pertama, kita mencari dulu luas juring OPQ sama dengan sudut POQ per 360 derajat dikali VR kuadrat sama dengan besar sudut POQ sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 45 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali R-nya tadi sudah diketahui, yaitu sudah kita cari, yaitu hasilnya adalah 21 cm dikali 21 sama dengan 173,25 cm. Yang kedua, luas juring OQR sama dengan sudut QOR per sudut 360 derajat dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Sudut QOR-nya tadi sudah kita cari di perhitungan yang di A, yaitu sebesar 60 derajat per 360 derajat dikali, ini bisa kita coret dengan ini, maka hasilnya dikali 1386. Maka kita peroleh hasilnya adalah 231 cm kubik. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut keliling lingkaran, di mana materi sudut keliling lingkaran ini itu adalah lanjutan dari subbab materi sudut pusat lingkaran. Nah, untuk definisinya sendiri, sudut keliling lingkaran itu adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran, dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran tersebut. Nah, pada gambar lingkaran O, lingkaran yang berpusat di titik O, itu bisa kita lihat terdapat dua tali busur, yaitu tali busur AC dan tali busur BC yang berpotongan di titik C. Nah, perpotongan dua tali busur ini akan membentuk sudut ACB. Nah, sudut ACB inilah yang dinamakan dengan sudut keliling lingkaran. Apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Oke. Nah, kita bisa melihat pada gambar ada di situ sudut AOG, kemudian ada sudut AOF, sudut AOC, kemudian ada sudut COK, kemudian ada sudut FOG. Nah, sudut-sudut tadi itu adalah contoh sudut pusat lingkaran. Nah, kemudian ada sudut ABG, kemudian ada sudut ADG, kemudian ada sudut CEF, kemudian ada sudut BGD. Nah, itu adalah contoh dari sudut keliling lingkaran. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, suatu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, jika keduanya menghadap busur yang sama, maka berlaku besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling. Atau, dengan kata lain, besar sudut keliling itu adalah setengah dari besar sudut pusat.
Kemudian teorema sudut keliling lingkaran. Nah, dalam sudut keliling lingkaran sendiri itu ada teorema. Yang ada teorema pertama, di mana besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling, atau besar sudut keliling itu adalah setengah dari besar sudut pusat. Kita akan membuktikannya ya. Nah, perhatikan lingkaran O ya, di sana ada segitiga ya. Nah, di mana sudut AOC ini ya, ini adalah sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AC. Kemudian ada sudut ABC. Nah, sudut ABC ini adalah sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AC ya. Perhatikan segitiga AOB. Nah, ABO itu sama dengan sudut ABO itu sama dengan sudut BAO. Ini dikarenakan ini adalah setelah kita lihat ya, ini adalah segitiga sama kaki, di mana panjang OA itu sama dengan panjang OB. Maka sudut ABO dengan sudut BAO itu sama. Kita misalkan dengan X ya. Maka sudut ABO ditambah dengan sudut BAO ditambah dengan sudut AOB itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut ABO tadi itu besarnya X, kemudian sudut BAO juga besarnya X, ditambah dengan sudut AOB sama dengan 180 derajat. Nah, X tambah X itu sama dengan 2X, ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang 2X. Kemudian kita perhatikan lagi garis D, sudut AOD dengan sudut AOB, di mana DOB ini adalah sudut berpelurus ya. Maka sudut AOD dan sudut AOB itu 180 derajat. Nah, sudut AOD ditambah sudut AOB-nya ini ya, kita masukin sama dengan 180 derajat. Nah, sudut AOD itu sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang 2X. Nah, sudut AOD itu sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat ditambah 2X. Ini 0 ya, maka sudut AOD sama dengan 2X. Kemudian kita perhatikan segitiga COB, di mana sudut BCO dengan sudut BCO dengan sudut CBO itu sama besar. Karena ini adalah segitiga sama kaki, di mana OB sama dengan OC. Nah, sudut BCO dengan sudut CBO ditambah dengan sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita misalkan bahwa OBC itu Y ya. Ini juga Y. BCO ini juga Y. Maka Y ditambah Y ditambah dengan sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. 2Y ditambah sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut BOC itu sama dengan 180 derajat dikurang 2Y. Kita perhatikan ya, bahwa DOB ini adalah sudut berpelurus yang besarnya 180 derajat. Ini dibentuk oleh segitiga COD dengan segitiga BOC. Nah, sudut COD ditambah dengan sudut BOC, BOC-nya itu ini ya, udah kita cari tadi. Nah, 180 derajat dikurang 2Y sama dengan 180 derajat. Nah, sudut COD itu sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang 2Y. Nah, sudut COD itu sama dengan 2Y. Nah, sudut ABC ini adalah X ditambah dengan Y ya, besarnya. Maka sudut AOC
itu adalah sudut AOD ditambah dengan sudut COD. Maka sudut AOD tadi itu 2X, kemudian sudut COD itu 2Y. Setelah difaktorkan, sama-sama punya 2 ya, maka tinggallah X ditambah Y. Maka 2 ya, sudut AOC itu sama dengan 2. 2 kali X tambah Y ini adalah sudut ABC. Maka teorema 1 itu terbukti bahwa besar sudut pusat ini, pusatnya itu AOC, itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling, yaitu sudut ABC. Kemudian ada teorema kedua. Teorema kedua, jika sebuah sudut keliling menghadap ke setengah lingkaran, maka ukurannya adalah 90 derajat. Nah, bisa kita lihat BC itu adalah diameter dari lingkaran O ya. Nah, BOC itu adalah sudut berpelurus yang besarnya itu adalah 180 derajat. Maka sudut BAC seperti teorema yang kita tahu, teorema pertama, bahwa sudut keliling itu adalah besarnya itu setengah dari sudut pusat. Maka sudut BAC itu adalah setengah dari sudut BOC. Nah, sudut BAC itu adalah setengah dari BOC ini besarnya 180 derajat. Maka sudut BAC adalah 90 derajat. Maka teorema ini itu terbukti. Kemudian ada teorema ketiga. Jika dua sudut keliling pada sebuah lingkaran menghadap busur yang sama, maka kedua sudut keliling tersebut mempunyai besar sudut yang sama. Sebenarnya untuk teorema 3 ini bukan hanya dua sudut ya. Bisa dia 3, 4, 5, atau banyak. Pokoknya yang penting sudut keliling pada sebuah lingkaran. Jika dia menghadap busur yang sama, maka semua sudut keliling itu sama besar. Kita akan mencoba membuktikan teorema 3 ini ya. Yang pertama kita perhatikan dulu lingkaran O, di mana sudut AOE itu merupakan sudut pusat dari lingkaran O. Kemudian sudut ABE itu merupakan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AE. Kemudian sudut ACE itu juga merupakan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AE. Kemudian ada sudut ADE, ini juga merupakan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AE. Nah, berdasarkan teorema yang pertama, besar sudut keliling itu adalah setengah dari besar sudut pusat. Maka sudut ABE itu adalah setengah dari sudut AOE. Kemudian sudut ACE itu adalah setengah dari sudut AOE. Kemudian sudut ADE itu juga setengah dari sudut AOE. Nah, jadi panjang ABE, panjang ACE, panjang ADE itu sama, yaitu setengah dari sudut AOE. Jadi, teorema ketiga ini itu adalah terbukti. Nah, untuk menambah pemahaman kita, mari kita bahas contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, titik O adalah titik pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 60 derajat. Besar sudut AOE adalah, nah ini untuk menjawab soal ini kita harus tahu ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dan teorema-teoremanya. Nah, untuk untuk lingkaran O ini, sudut ABE, kemudian sudut ACE, sudut ADE, setelah kita amati ternyata ini adalah sudut-sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AE. Nah, karena besar ABE, ACE, ADE ini sama, kita misalkan dengan X. Nah, hal ini itu berdasarkan teorema di mana besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling tersebut sama besar. Nah, sudut ABE, ACE, ADE itu sama besar, maka kita misalkan dengan X ya. Nah,
sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah dengan sudut ADE itu 60 derajat sesuai dengan yang diketahui dari soalnya. Nah, sudut ABE tadi X, sudut ADE itu juga X, sudut ADE itu X juga sama dengan 60 derajat. Maka 3X sama dengan 60 derajat. Maka X-nya itu adalah 20 derajat. Sudut ABE ditambah sudut ACE sama dengan sudut ADE sama dengan 20 derajat. Maka sudut AOE ini merupakan sudut pusat dari lingkaran ACE. Nah, ACE itu besarnya 20 derajat. Maka sudut AOE itu adalah 2 kali 20 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan besar sudut ACB. ACB ya. Nah, kita langsung saja jawab ya. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu juga hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di mana sudut pusatnya itu adalah sudut AOB dan sudut ACB ini adalah sudut keliling. Jadi sudut ACB itu adalah setengah dari sudut AOB. Maaf, ini salah tulis ya. Ini seharusnya sudut AOB. Sudut AOB ya. Sudut AOB. Maka sudut ACB itu adalah setengah dari 65 derajat, yaitu 32,5 derajat. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan materi tentang sudut keliling lingkaran. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut-sudut berelasi pada lingkaran. Sudut berelasi mencakup 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kuadran mempunyai rumus yang berbeda. Meskipun demikian, rumus sudut berelasi untuk 4 kuadran dapat dirangkum sebagai berikut. Sin alfa sama dengan cos 90 dikurang alfa sama dengan sin 180 dikurang A sama dengan cos 270 ditambah A sama dengan sin 360 ditambah A. Sudut berelasi di kuadran 1. Untuk alfa sama dengan sudut lancip, maka 90 dikurang alfa merupakan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 dikurang alfa sama dengan cos A, cos 90 dikurang A sama dengan sin A, tan 90 dikurang A sama dengan kotangin A. Sudut berelasi pada kuadran 2. Untuk A sudut lancip, maka 90 ditambah A dan 180 dikurang A merupakan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 ditambah A sama dengan cos A, cos 90 ditambah A sama dengan min sin A, tan 90 ditambah A sama dengan min cot A, sin 180 dikurang A sama dengan sin A, cos 180 dikurang A sama dengan min cos A, tan 180 dikurang A sama dengan min tan A. Sudut berelasi kuadran 3. Untuk A sudut lancip, maka 180 ditambah A dan 270 kuadrat dikurang alfa merupakan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 180 ditambah A sama dengan min sin A, cos 180 ditambah A sama dengan min cos A, tan 180 ditambah A sama dengan tan A, sin 270 dikurang A sama dengan min cos A, cos 270 dikurang A sama dengan min sin A, tan 270 dikurang A sama dengan cot A. Sudut berelasi kuadran 4. Untuk A sama dengan sudut lancip, maka 270 ditambah A dan 360 dikurang A merupakan sudut kuadran 4. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 ditambah A sama dengan min cos A, cos 270 ditambah A sama dengan sin A, tan 270 ditambah A sama dengan min cos A, sin 360 dikurang A sama dengan min sin A, cos 360 dikurang A sama dengan cos A, tan 360 dikurang A sama dengan min tan A. Teorema. Jika sebuah garis singgung dan sebuah tali busur menghadap pada suatu titik di sebuah lingkaran, maka ukuran setiap sudut yang terbentuk adalah setengah ukuran dari tali busur yang dihadapannya. M sudut 1 sama dengan setengah M busur AB. M sudut 2 sama dengan setengah M busur BCA. Garis-garis berpotongan di dalam atau di luar lingkaran. Jika dua garis memotong suatu lingkaran, ada 3 tempat garis tersebut bisa memotong. 1. Pada lingkaran, yang kedua di dalam lingkaran,
Yang ketiga, di luar lingkaran. Jika dua tali busur memotong di dalam satu lingkaran, maka ukuran masing-masing sudut adalah setengah. Jumlah ukuran busur yang dihadap oleh sudut dan sudut bertolak belakang. M sudut 1 sama dengan setengah M busur CD ditambah M busur AB. M sudut 2 sama dengan setengah M busur BC ditambah M busur AD. Jika satu garis singgung dan satu garis potong atau dua garis singgung atau dua garis potong berpotongan di luar lingkaran, maka ukuran sudut yang terbentuk adalah setengah atau pengurangan ukuran busur yang dihadapnya. Tanda masing-masing kuadran. Kuadran 1, 0 sampai 90 derajat semua positif. Kuadran 2, 90 sampai 180 derajat sama dengan sinus positif, lainnya negatif. Kuadran 3, 180 sampai 270 derajat sama dengan tangan positif, lainnya negatif. Kuadran 4, 270 sampai 360 sama dengan kosinus positif, lainnya negatif. Tadi penjelasan materi tentang sudut pusat lingkaran, sudut keliling lingkaran, dan sudut-sudut yang berelasi pada lingkaran dari kelompok 14. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.